Boleh nih Bapak Ibu untuk di-share link sebanyak-banyaknya kepada para mitra, calon mitra maupun yang bukan mitra. Selamat datang kepada yang baru bergabung. Boleh yuk di absen dulu ini dari mana aja. Assalamualaikum, Ibu Mardianti dari Padang hadir. Masih terpipis. Baik, selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Boleh di-share linknya lagi untuk para mitranya supaya bergabung kepada acara pada siang hari ini. Assalamualaikum dari Malaysia hadir. Kemudian ini ada Assalamualaikum Mbak Angel. Dari Surabaya hadir. Ini dari Ibu Indrias. Selamat datang semuanya. Baik, kita tunggu sebentar lagi ya untuk para mitra supaya dapat bergabung bersama dengan kita. Di sini kita sapa-sapa dulu aja. Ini Bapak Ibu semuanya dari mana nih? Saya mau tahu dulu. Assalamualaikum dari Pontianak hadir. Ini dari Ibu Munia. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung. Yang baru bergabung, boleh di-sharingnya lagi. Selamat datang di Product Knowledge harian yang diadakan rutin oleh Best Corporation nih dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah berada di segmen pertama. Untuk hari Selasa ini spesial di program kesehatan. Jadi buat Bapak Ibu yang mau bertanya dan konsultasi nih seputar dengan kesehatan, kita akan ditemani oleh Bapak Asep Bruder dan juga Ustadz Asep Sopandi. Haji Sopandi, maaf. Jadi kita hari ini akan, nah ini sudah bersama dengan kita Ustadz Asep di sini Product Knowledge berbincang sehat, kemudian dengan Herbal PTB. Nah beliau ini adalah seorang penulis buku juga nih Bapak Ibu. Bukunya itu 40 solusi penyakit populer. Jadi Bapak Ibu nih nanti yang mau bertanya, yang mau misalkan masih jarang-jarang ikutan produk knowledge, terus banyak pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa nih melihat di atau membeli bukunya Ustadz Asep yang ada di Best Merchandise. Bapak Ibu beli nanti di situ ada 40 solusi bebas dari penyakit populer. Jadi nanti Bapak Ibu di situ bisa mengetahui herbal-herbal dari Best Corporation yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini Assalamualaikum, ini dari Pati hadir, Masya Allah. Baik, selamat datang ya Mas, baru bergabung dengan kita. Selamat datang semuanya di acara Product Knowledge. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari acara akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini di acara Product Knowledge rutinan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini sebaiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baik, acara hari ini saya buka. Sudah bersama dengan saya nih Ustadz Asep Bruder. Beliau ini adalah herbalis juga seorang ini, seorang yang ahli di dalam herbal-herbal. Kemudian juga beliau ini adalah seorang perawat ya Bapak ya. Baik, beliau ini adalah seorang perawat, jadi memang ahlinya di bidang herbal dan juga bekam. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang baru mengetahui Ustadz, di sini ada kita akan berbincang-bincang seputar herbalnya Best Corporation. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu kepada Ustadz Asep. Silakan Ustadz. Suara saya jelas. Jelas Ustadz. Halo Ustadz, suaranya kurang jelas ya Ustadz? Gak mendem Ustadz suaranya.
Baik Bapak Ibu semuanya, sambil kita menunggu Ustadz Asep, kita doakan terlebih dahulu untuk kapten dan juga para leader-leadernya, kemudian para leader Best Corporation yang akan berangkat ke Turki hari ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga sampai ke tujuan dengan selamat. Baik. Sudah bisa Ustadz? Assalamualaikum. Sudah jelas Ustadz, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Suaranya nggak ada lagi nih Ustadz. Belum Ustadz. Mungkin headsetnya di ini ya Ustadz dipegang. Saya keluar dulu sebentar ya. Boleh Ustadz. Bismillah. Bismillah. Halo, Bismillah. Sudah jelas suaranya? ya sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Angel, Pak Kapten, atas Tapi tidak ada ya Ustadz. suaranya bagaimana? Tidak ada videonya. Belum dibuka. Ya. Sudah dibuka videonya? Belum ada Ustadz. Halo, Bismillah. Sudah ada videonya? Belum ada Ustadz. Boleh keluar dulu nanti saya coba. Saya baik, sudah ada Ustadz. Sudah ada? Sudah ada. Sudah ada ya? Jelas Ustadz, suaranya silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Kita doakan Pak Owner PTBS, Pak Jitul yang cepat kembali pulih, sehat walafiat, dan juga kita doakan para mentor, para leader kita yang sedang tur ke Turki, semoga diberikan perlindungan di perjalanan sampai kembali lagi bersama-sama dengan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, terima kasih dan semoga kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman di dalam kesehatan, kesembuhan, dan herbal. Dan Bapak Ibu, para mitra-mitra reseller PTBS yang hadir di Zoom ini ataupun di YouTube, mohon maaf, ini mungkin tadi saya sedang di perjalanan menuju ke Tebet untuk seminar Tebet setiap Selasa sore. Nah, setiap Selasa habis asyar. Mohon maaf kalau kurang bagus suaranya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang banyak dipertanyakan juga, baik di kota, di desa, di perkampungan. Itu banyak yang terjadi penyakit ini. Tema pada kesempatan siang hari ini adalah rheumatoid, rematik, yang sudah dikatakan rematik, dalam bahasa medisnya adalah rheumatoid. Ada dua jenis rheumatoid itu ya, yang sering terjadi di dalam saya di klinik sakit di puskesmas. Itu ada dua jenis, rheumatoid arthritis dan rheumatoid gout. Apa itu bedanya? Kita akan bahas.
Nah, Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir, yang belum kenal. Saya mungkin yang baru menjadi reseller. Kenalkan dulu, alangkah baiknya saya Asep Bruder, biasa dipanggil Kang Kasep atau Kang ABS. Saya seorang praktisi kesehatan fisik dan psikis, juga herbalis, penulis buku juga, dan masih menangani pasien hingga saat ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah kebaikan bagi kita semuanya di dalam hal kesehatan, penyakit, dan solusinya tentunya. Baik, apa itu rheumatoid arthritis dan apa rheumatoid gout? Kita lihat gambar ini ya. Gambar ini sedikit ada gambaran, sedikit gambaran. Ini ada rheumatoid arthritis, itu rematik yang dikarenakan sendinya ada peradangan. Art itu sendi. Kalau OST, osteoartritis itu. Osteo itu tulang. Art itu adalah sendi. Tritis itu radang. Kalau artritis maka radang sendi. Rheumatoid yang disebabkan karena peradangan di sendi. Nah, ini suka ketukar nanti penyembuhannya, diagnosanya dengan rheumatoid gout. Kalau rheumatoid gout itu rematik yang disebabkan karena asam urat yang meningkat di dalam tubuh, di dalam darah. Apa asam urat itu? Purin, zat purin yang meningkat di dalam darah yang normalnya 2,6 sampai 6,0. Nah, kalau misalkan 7, 8 aja udah terasa. 8,0, 9,0 udah terasa. Kental darahnya sehingga aliran darah ke sendi-sendi, ke jari-jari tangan, ke kaki itu pada nggak lancar sehingga kesemutan, pegel, ngilu, bengkak, itu rheumatoid gout. Kalau rheumatoid arthritis itu karena ada masalahnya di sendi, ada peradangan maka nyerinya di sendi. Nah, seringkali ngobatin padahal rheumatoid gout ya bukan gout. Nah, diobatin sebagai artritis. Kalau artritis ini kalau di medis harus ada antibiotiknya. Kalau rheumatoid gout nggak perlu antibiotik, perlunya untuk menurunkan kadar asam urat, gitu ya. Artritis itu karena ada peradangan, bisa karena infeksi, harus ada antibiotik, ya. Kalau rheumatoid gout itu nggak perlu antibiotik, tapi perlunya pengencer darah dan menurunkan kadar asam urat. 105 orang yang hadir, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, apa tanda-tanda penyakit rheumatoid artritis? Satu, nyeri di sendi, biasanya di lutut, kemudian di sendi. Ini apa namanya ini? Sikut. Ada di sini nih, di sendi-sendi jari-jari tangan atau kaki. Ada juga di sini sendi di pundak, di leher. Pokoknya di setiap sendi itu bisa peluang terkena artritis. Rasanya nyeri luar biasa, namanya radang terus tergesek-gesek. Bisa di pinggang, bisa di apa namanya tulang femur. Femur itu paha, tulang paha, ya. Bisa di ankle, ankle itu di tumit. Nah, itu juga bisa rheumatoid arthritis. Nyeri. Yang kedua bisa bengkak karena infeksi atau karena radang. Ada jadi nggak lancar. Yang ketiga itu pada saat bangun tidur terasa semakin nyeri. Dan bisa yang keempat karena ada artritis, ada infeksi maka suka demam. Kalau karena
asam urat nggak demam. Kalau ini bisa terjadi demam karena infeksi atau radang. Nah, itulah ciri-cirinya yang paling mudah dipahami dari rheumatoid gout. Sedangkan rheumatoid arthritis. Sedangkan rheumatoid gout, nah seperti ini, itu mengenai di pembuluh darah. Ada masalahnya di pembuluh darah. Darahnya kental karena asam uratnya tinggi. Meningkat di dalam darah, darahnya kental, sehingga aliran darah nggak lancar ke tangan, ke kaki. Tapi kenapa sama-sama nyerinya suka di persendian? Karena di persendian itu pembuluh darah kita sering menekuk. Seperti selang. Selang di persambungan ini sering menekuk itu. Maka suka menjadi sumbatannya atau lumut. Kalau lumut itu suka dilekukan kan. Nah ini pun sama dilakukan di sini. Asam urat itu numpuknya di situ. Jatpurin bisa numpuknya di sini. Bisa di lutut, bisa di ankle, cuman bukan di sendinya, tetapi di pembuluh darahnya, baik pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk mengobati atau tandanya daripada rheumatoid gout adalah satu, semutan, dua, bengkak kadang-kadang, ketiga, nyeri juga, yang keempat, tidak demam, yang kelima, itu kebas. Kemudian kalau jarang olahraga, yang orang yang kena asam urat tinggi, tapi sering gerak, sering jalan, sering olahraga, itu beda dengan orang yang jarang olahraga, jarang jalan, jalan gerak. Asam uratnya sama misalnya 10, sekian. Tapi si A ini rajin jalan kaki, rajin gerak, rajin olahraga. Maka yang sering terkena penyumbatannya di bagian bawah, dari perut ke bawah. Di kaki, di paha, minimal di maksimal di pinggang. Tapi kalau orang yang nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan kaki, maka seringnya tiduran terus. Asam uratnya misalnya sama 10. Nah itu suka mengenai ke kepala juga. Kenapa? Karena sering tiduran. Jadi aliran darah yang nyumbatnya di daerah sini nih, di pundak. Nah, aliran darah ke kepala kurang lancar karena sering tiduran, jarang gerak. Nah, jadi asam urat tidak hanya mengenai ke bagian kaki. Kalau orang yang nggak pernah olahraga, sering tiduran, gitu ya. Kemudian kalau untuk pantangan, bagi orang yang kena rheumatoid gout, asam urat, dicatat tolong boleh ya. Satu, ya di buku ini sudah ada. Di buku ini sudah ada saya tulis pantangan apa, kemudian itu penyebabnya apa. Jadi pantangan untuk orang yang penyakit asam urat itu yang pertama toge, daun singkong, daun toge, daun satu, bayam. Itu padahal vitaminnya banyak itu. Tapi bagi orang yang kena asam urat, yang tinggi, jarang olahraga, terus dihindari dulu. Ati itu bagus, zat besinya tinggi, meningkatkan HB. Tapi bagi yang orang asam urat, hindari dulu. Ampela juga sama. Pete juga. Pete itu untuk anti kanker bagus. Tapi orang asam urat meningkat karena asam uratnya. Kanker bagus. Kemudian lalap-lalap, hindari dulu. Dan kacang tanah. Hindari dulu. Orang yang sedang, sering kali gini. Kang Asep bagus, dicek itu asam uratnya bagus. Berapa emang? 4,0, berarti normal. Ceknya di sebelah mana? Di jari apa di sini? Nah, yang bagus dan akurat, ngecek asam urat, kolesterol, gula darah, jangan yang di jari, tapi yang ngambil dari sini, yang ngeceknya di laboratorium.
Kalau yang ngeceknya di sini, triglycerid nggak terdeteksi, nggak ada. Dan asam urat pun tidak akurat. Nah, kalau saya terpaksa harus ngecek di sini kepada pasien, saya tambahkan 2 poin. Kalau misalnya cek di sini, asam uratnya ternyata 5,0. Saya tambahkan 2 poin, jadi 7,0. Jadi orang itu realnya 7,0. Maka udah termasuk meningkat asam urat. Jangan sampai pas lagi dicek, bagus asam uratnya. Padahal setiap makan pete langsung pada ngilu. Makan gado-gado langsung pada nyeri. Makan jengkol langsung pada sakit sendinya. Tapi pas dicek asam urat bagus. Karena ada ngeceknya di sini. Dan udah ditambahin 2 poin. Lagi pula, jangan puasa. Kalau secara teoritisnya, sejak waktu kuliah juga, di bukunya juga, ya, di teoritisnya, cek darah itu harus puasa minimal 8-10 jam sebelum ambil darah. Padahal itu, kalau di lapangan saya selama 19 tahun menjadi tenaga kesehatan, saya juga ada laboratoriumnya di klinik itu malah tidak akurat. Yang dicek harusnya pada saat enggak sedang puasa. Karena kalau sedang puasa mah ya pasti normal. Walaupun tinggi, misalkan harusnya kalau pada saat sewaktu 300. Saat puasa ya pasti normal karena nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang makan toge, kol, kacang apa jengkol. Contoh, logikanya gini. Sekarang Bapak Ibu puasa, suruh puasa dari pagi jam 6 puasa sampai 8 jam berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jam 2 Bapak Ibu diambil darah. Dalam kondisi nggak makan pete, jengkol, toge, kol, daun-daun, singkong, dan sebagainya. Nggak makan. Ya kan? Nah, jam 2 dicek. Pakai boleh dianalisa. Logika saya. Dicek itu darah. Kira-kira bersih bagus nggak? Lebih bersih, lebih bagus ya? Dibandingkan si B. Tadi si A. Nah, si B sedang sakit. Pada sakit sendinya, pada sakit pada pegel. Kemudian jam 2 mau dicek juga sama. Mau diambil darah. Jam 11-nya makan gado-gado. Diambil darah, kira-kira asam uratnya meningkat. Pasti tinggi asam urat. Padahal si A juga sedang pada sakit badannya. Dan dipastikan pada saat sedang puasa, si A tadi enggak sedang pada sakit. Kemarin lagi sakit-sakitnya. Karena nggak puasa. Nah, pada saat di bawah puasa, itu karena nggak makan makanan yang dilarang, maka dia tidak akan sakit seperti kemarin. Bahkan tidak sakit tuh badannya itu. Maka jam 2 dicek darahnya, lagi bagus. Wah, bagus hasilnya. Nah, itu yang sering tertipu kita. Asam urat bagus, ini bagus, wah, bagus. Tetapi, kok kenapa pada sakit besoknya? Habis makan gado-gado, karena merasa, asam urat bagus kok. Besoknya makan pete, makan jengkol, makan daun singkong, emang bagus. Karena kemarin puasa. Pas sekarang pasti asam urat naik. Itu logika analisanya. Seperti itu Pak Ibu ya. Jadi saran saya kalau mau cek darah itu, satu, pastikan di laboratorium. Yang kedua, pastikan tidak puasa atau minimal 2 jam sesudah puasa. Sesudah makan. 2 jam sesudah makan masih mendingan itu. Masih mendekati akurat. Jadi realnya yang kita ingin tahu kan realnya. Kita kan lebih banyak gak puasanya dibandingkan puasa. Sementara hari-hari kita nggak puasa, hari-hari kita makan segala macam dimasukin, pegel-pegel ngilu-ngilunya saat nggak puasa, kenapa pada saat diambil pas puasa? Ya tentu sehat pas puasa, gitu. Nah gitu. Jadi, nah kecuali ada hal-hal tertentu ketika mau operasi, yaitu ambil 8 jam atau 10 jam puasa dulu, itu beda lagi. Tapi kalau untuk mendeteksi sedang menilai kondisi seseorang, asam urat, triglycerid, gula darah, kolesterol total, HDL, LDL, dicek
menurut hemat saya, kalau ingin akurat, biar tidak tertipu oleh hasil, bukan oleh yang memeriksanya, oleh hasilnya. Jadi kan bingung kan, Bapak Ibu ketika ambil cek, kenapa pada sakit? Padahal dicek kan kemarin normal semua, bener. Sering banget saya nemuin kayak gitu. Itu namanya tertipu oleh hasil karena nah, Halo Pak Ustadz. Halo Ustadz. Sebentar ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin Ustadznya ada kendala. Mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Sudah dijadikan co-host Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum. Baik Ustadz, sudah ada. Mohon maaf ini pakai handphone yang lain. Yang tadi, ya baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini handphonenya ganti. Ini Bapak Ibu, jadi tadi sampai, nah itu, ambil darah ya. Nah sekarang, itu yang harus dihindari. Jadi hindari, kalau yang punya asam urat yang tinggi, maka atau nggak usah dicek lah, nggak usah dicek kalau Bapak Ibu susah ngecek dan takut jarum. Nah Bapak Ibu untuk mengetahui asam urat tinggi atau enggak, dicek aja dengan makan pete 4 biji aja. Habis makan pete 4 biji itu 4 jam merasa sakit-sakit, itu asam urat Anda sedang tinggi. Atau kacang tanah boleh ngeceknya, kalau takut diambil darah boleh cek dengan makan kacang tanah minimal 10 biji. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Air putih perbanyak dibandingkan air yang teh, kopi. Yang kedua, jalan kaki harus lebih dibanyakin. Olahraga, jalan kaki. Supaya darah yang kental semakin encer. Nah, dengan apa? Sekarang obatnya. Herbalnya boleh dicatat juga ya. Yang pertama harus dikonsumsi adalah Bimex. Nah, kenapa harus Bimex? Bimex normalnya untuk asam urat itu kalau untuk ibu-ibu wanita 2,0 sampai 6,0. Kalau untuk bapak-bapak laki-laki 2,6 sampai 7,0. Itu normalnya. Seperti itu. Nah, kemudian selain air putih banyakin, berapa itu? Setiap 25 kilogram berat badan minimal 1 liter. Kalau Bapak Ibu berat badannya 50 kilo, berarti 2 liter sehari. Kalau Bapak Ibu 75 kilo, berarti 3 liter sehari. Itu cara ngitungnya lebih mudah. Yang kedua, harus gerak. Karena pada saat kita jarang gerak, jarang jalan-jalan, jalan kaki, apa aja yang mau goes, boleh bagus. Itu jalan jadi encer. Maka harus jalan kaki minimal 100 langkah, 1000 langkah, bahkan minimal harusnya 3000 langkah sehari. 3000 langkah itu dekat, Bapak Ibu, dekat. Nah, kemudian yang ketiga, minumnya herbalnya Bimex. Bimex itu dibutuhkan Bimex karena ada purwoceng di situ. Purwoceng pengencer darah. Yang kedua ada akar pasak bumi juga pengencer darah dan melebarkan pembuluh darah. Akar pasak bumi dan cabai Jawa. Di Bimek ada merica hitam, di Bimek ada gamat emas. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi yang dikonsumsi Bimek pagi sama sore.
30 menit kita sudah makan. Atau 1 jam sudah makan. Kalau udah terbiasa konsumsi Bimex, boleh sebelum makan, boleh sesudah makan. Tapi kalau yang baru pertama kali, supaya kalau ada respon yang nggak bagus dari tubuh seseorang kan beda-beda, itu bisa tidak terlalu signifikan terasanya. Nah, selain Bimex, ini untuk yang GOT ya, selain Bimex, itu dianjurkan untuk konsumsi kolagenia. Kolagenia itu ada antioksidan untuk radikal bebas. Itu diminum pagi sama atau siang dan sore. 2 kali atau 1 kali sehari. Boleh air dingin, boleh air hangat, boleh. Paling enak air dingin, ya, air dingin. Nah, kemudian selanjutnya bagi yang ngopi, ganti kopinya dengan kopi habat. Karena ada di sini moringa. Moringa itu daun kelor. Itu bagus banget. Daun kelor untuk mengencerkan darah dan antioksidannya juga bagus. Dan juga ada habatus sodanya di situ. Habatus soda. Konsumsi sehari sekali sehari. Bagi yang ngopi. Kalau yang nggak ngopi gimana? Yang nggak ngopi diganti dengan yang ada habatus sodanya, yaitu ada di habis pro atau di habat. Nah, habat itu boleh, habis pro juga boleh, salah satunya saja. Jadi 3 macam kolagenia, Bimex, dan habatus soda, habsrol atau habat. Nah, kalau rheumatoid arthritis itu yang harus dikonsumsi adalah yang ada anti radang. Yang ada anti radangnya adalah daun kelor dan habatus soda. Berarti Naturaflex ada daun kelornya 2 kali satu saset pagi sama sore. Ya, atau yang suka ngopi, kopi habat kopi itu 2 kali sehari yang suka ngopi. Nah, yang kedua yang ada antibiotiknya itu habis raw. Di habatus soda dan di propolis ada antivirus, antibakteri, anti kuman. Pakai itu ya. 2 kali sehari 1 kapsul. Nah, dan satu lagi, Maesperlina. Maesperlina itu ganggang laut yang salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki di sendi dan tulang. Maka Maesperlina 2 kali sehari, Naturaflex 2 kali sehari, dan yang selanjutnya adalah Abspro 2 kali sehari. Kalau udah batu empedu, pakainya eh, Bimex 2 kali sehari. Yang kedua kolagenia 2 kali sehari. Yang batu empedu dan air putih dicukupkan baca Al-Fatihah sholawat. Al-Fatihah sholat minta kepada Allah. Ya, kalau makronis minumnya apa? Makronis Habsro 2 kali sehari, ditambah Evitgo 2 kali sehari, dan Maesperlina. Maaf, Naturaflex 2 kali sehari. Naturaflex, Habsro, dan Evitgo. Seperti itu. Boleh langsung untuk yang bertanya. (154) Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Kalau asam urat apa herbalnya? Baru disebutkan ya. Dari buku ini yang pertama Bimex 2 kali sehari, kolagenia 2 kali sehari, dan Maesperlina 2 kali sehari atau kopi habat 2 kali sehari. Nah, bagi yang udah punya buku ini dibuka. Bagi yang membutuhkannya bisa langsung di Shopee Merchandise Base atau Tokopedia Merchandise Base atau di Tebet atau di Bandung di kantor pusat atau di Leader Bapak Ibu, silakan. Ini ya. Kalau stroke yang mana herbalnya? Stroke kalau nggak tensinya tinggi dan gula nggak tinggi, itu pakainya habis atau habat, kemudian ditambah dengan Bimex. Habsro, habat, dan Habsro, Bimex 2 kali sehari, dan juga ditambah dengan kolagenia 2 kali 1 saset. Nah, sarapannya Naturaflex pagi sama sore. Untuk menjaga imun dengan asam lambung, nah ini bagus pertanyaannya. Pakai Body Immune
saya sarankan untuk tidak langsung ditetes ke lidah. Karena ada orang yang kuat kondisinya, ada yang sedang kurang kuat kondisinya. Nah, ya, dengan apa? Masukkan ke 3 kali sehari, 2 tetes atau 3 tetes, itu dimasukin ke air 200 mili, 200 cc, diteteskan ke situ. Lalu dikonsumsi. Itu akan lebih aman. Jadi saran-saran dari saya ini adalah mengkonsumsi herbal agar supaya aman, ya, dan bertahap pemulihannya daripada langsung banyak tapi nanti reaksinya mengagetkan Bapak Ibu. Betul nggak? Gitu. Kemudian apa pertanyaannya, Riut? Apa Riut? Hmm. Kalau head suka terasa sakit perut, terus kepala riut, dan pinggul kanan belakang sering sakit. Nah, ketika mau menstruasi, orang menstruasi itu ada harusnya terjadi pembuahan, ini enggak terjadi pembuahan, maka dia akan copot, maka ada iritasi peradangan di dinding rahim. Maka wajar kalau terasa sakit. Tapi ada sakit yang berlebihan namanya disminor. Itu harus dijaga. Kalau suka ngopi, Bunda minumnya kopi Ecomax sehari sekali. Itu akan mengurangi rasa sakit. Yang nggak suka ngopi, jangan ngopi. Yang nggak suka ngopi, pakainya dengan eh, seminggu sebelum mens, maka pakainya Habsro, jangan sampai lupa. Tingkatkan 2 kali lipat sebelum eh, mens. Kemudian minum, makan, tingkatkan 2 kali lipat. Dan aja. Nah, kemudian kalsi dan kolagen. Kalsi dan kolagen dikonsumsi itu 1 minggu sebelum menstruasi. Karena pada saat menstruasi itu secara hormonal juga sedang kurang stabil, kemudian biasanya kurang makan, seperti itu ya, kurang istirahat. Nah, ditingkatkan semua itu. Baik, selanjutnya pertanyaannya. Untuk mata minus, nah insya Allah ke depannya insya Allah akan herbal khusus untuk mata. Tapi sabar dulu, sekarang bisa juga konsumsi dulu untuk mata. Habsro 3 kali 1 kapsul, Habsro ditambah kolagennya 2 kali 1 kapsul, dan Maesprolina 2 kali 1 kapsul. Nanti insya Allah ke depannya ada herbal untuk mata khusus. Nah, ada enak nih. Untuk ambeien juga hemoroid ke depannya insya Allah khusus ambeien ada. Gitu. Sekarang digunakan herbal yang ada dulu. Boleh dicampur Habsro dan Bimex? Oh iya, minum Bimex dan Habsro boleh dicampur kalau sudah biasa. Seperti saya udah biasa tuh, itu langsung Habsro dan Bimex langsung sekaligus boleh. Kalau belum biasa jangan. Hipertiroid bindul herbal apa? Hipertiroid boleh konsumsi Habsro, Bimex, kolagen. Habsro, Bimex, kolagen diminum 3 kali 1 kapsul masing-masing. Antara herbal satu dengan herbal yang lain, jarakin 30 menit bagi yang belum biasa. Kalau sudah biasa, boleh sekaligus 2 jenis, 3 jenis kayak gitu. Insya Allah kedepannya akan lebih tambah komplit produknya, apalagi produknya nanti akan spesifik untuk ambeien khusus ada, kemudian khusus untuk simpul, ambeien ada khusus untuk mata khusus ada. Wah, itu semakin senang kita menyampaikannya, dan kita juga semuanya akan semakin mudah memberikan informasi kepada calon mitra, kepada pelanggan gitu ya. Kalau sekarang harus pakai analisa nih, makanya diperlukan buku ini tuh, karena masih belum banyak, masih sedikit herbal yang spesifik gitu. Nah, seperti ini untuk radiasi, anti radiasi ke handphone. Nah, kan enak tuh spesifik, spesifik seperti itu. Seperti BMAC. Nah, yang spesifik sekarang berat apa? Titanjel. Nah, itu spesifik kan? X-Men. Nah, kalau penderita diabetes matanya sebelah udah nggak bisa lihat. Allah, Allah. Boleh konsumsi BMAX, Mesplina, Evitgo. BMAX, Mesplina, Evitgo. Masih minum 2 kali sehari. Asam lambung mau diet, tapi kena asam lambung nggak apa-apa. Konsumsi apa sislin, dan sislin pagi sama sore, sedangkan LVN slimnya siang. Tapi
Harusnya kan sebelum makan tuh, karena masalah ada asam lambung, maka 1 jam sudah makan. Habsro Bimex sudah dikonfirmasi. Gimana maksudnya? Boleh lanjut pertanyaannya, silakan. Kalau headnya sedikit dan sebentar saja, itu estrogen dan progesteron hormon tidak seimbang, maka memperbaiki hormonnya boleh dengan Bimex 2 kali 1 kapsul, Ecomax kalau suka ngopi 1 kali sehari. Nah, kalau nggak suka ngopi pakai Mespirulina 2 kali sehari. Dan Habsro, Mespirulina, dan Bimex. Atau kolagen ya, kolagen, Habsro, Mespirulina. Yang tadi sudah bertanya, untuk plek paru, bagus. Untuk plek paru itu konsumsinya Evitgo 100 pagi sama malam 2 kali sehari, kemudian ditambah dengan Mespirulina 2 kali sehari, dan satu lagi tambah Habsro 2 kali sehari. Dan minumnya pastikan air hangat. Radang sendi di buku nggak ada. Yang di sini ada kalau tidak salah artritis, radang sendi, artritis. Untuk pneumonia apa? Pneumonia itu masalah di pernafasan, usia 2 tahun ke atas udah bisa konsumsi Habat atau Habsro ditambah dengan Evitgo 2 kali sehari. Kanker rahim, kanker prostat, kanker apapun konsumsinya New Rilby, maaf, Rilby Plus. Rilby Plus itu 3 kali sehari 1 sendok makan. Ya, 3 kali sehari 1 sendok makan ditambah Habsro, ada anti kankernya 3 kali 1 kapsul, dan kolagennya 2 kali sehari. Nyeri pasca operasi usus buntu, Naturaflex 2 kali sehari, kemudian dikasih dengan Mespirulina 2 kali sehari, dan apa namanya, Habsro 2 kali sehari. Yang tadi sudah, nah udah dijawab ini ya, tadi yang diet pakai Slim 2 kali sehari, siangnya LVN Slim 1 kali sehari. Yang udah bertanya tapi belum terjawab, ulang lagi di bawah. Program hamil, istri habis pro 2 kali sehari, kolagennya 2 kali sehari, suaminya pakainya Bimex 2 kali sehari, Ecomax kalau yang suka ngopi, Ecomax bukan Econax, Ecomax 1 kali sehari, dan hubungan suami istrinya dalam sebulan hanya 5 hari saja. Kapan? Hari ke-12, hari ke-13, ke-14, ke-15, ke-16. Dihitung dari hari pertama menstruasi di bulan tersebut. Bulan besoknya hitung kembali. Sakit persendian pakai ibu jari, nah itu boleh dengan menggunakan Habsro Bimex Kolagenia. Yang ginjal, Red One Booster, yang udah cuci darah maupun yang belum, Red One Booster 2 kali 1 sendok makan, ditambah Habsro 2 kali 1 kapsul, dan kolagennya 1 kali sehari. Gagal ginjal yang sudah cuci darah atau yang belum, konsumsinya itu. Hindari teh dan kopi. Stroke ringan, Habsro Bimex kolagennya. Sariawan, kolagennya sama Habsro. Ya, untuk berat badan ideal laki-laki itu tinggi badan dikurangi 100. Misalnya 160 dikurangi 100, 60 kilogram. Idealnya di 60 kilogram. Tapi kalau ibu-ibu wanita itu tinggi badan 160 misalkan, dikurangi 10%. 60 dikurangi 6, berarti 54. Nah, 54 kilo itu normalnya atau idealnya. Pakainya si Slim pagi sore sebelum makan, dan siangnya pakai LVN Slim. ...168 yang hadir. Kalau selama hari itu berarti nggak boleh hubungan. Ya, jadi hanya 5 hari aja. Tapi kalau nggak kuat pengen hubungan, tidak haram, boleh. Ya, jadi boleh. Kenapa harus 5 hari?
di situ karena masa ovulasi dan ditahan dulu kenapa? Supaya kualitas sel spermanya bagus. Ya, boleh dilanjutkan untuk pertanyaannya. Minum herbal ini sampai berapa lama? Nah, minum herbal itu dianjurkan. Beda dengan zat kimia. Obat kimia itu cepat, tapi efeknya berat ke ginjal dan ke liver. Tapi herbal itu efek sampingnya minim sekali. Nah, kemudian maka konsumsinya 4 sampai 8 minggu. 4 sampai 8 minggu. Anjurkan itu. Kalau penyakit berat itu lebih dari 8 minggu. Maaf yang belum terbaca ya. Saraf kejepit LVN kalsi 2 kali sehari pagi sama malam. Habsro atau Bimek 2 kali sehari. Mesoprilin 2 kali sehari. Mohon dicatat ya, dicatat. Kalau untuk kista di rahim sebesar 4 cm, kalau 4 cm ke bawah itu pada saat hamil nanti akan keluar sendiri. Atau dengan hormon itu juga akan mengecil. Yang penting hindari stres, yang apa namanya, yang lemak-lemak agak dikurangi. Banyak senyum dan dibantu dengan Habsro 3 kali 1 kapsul dan Bimek 3 kali 1 kapsul, kolagennya 2 kali 1 saset. Untuk kanker Real B Plus yang botol kecil deh, produk baru Real B Plus 3 kali 1 sendok makan, kemudian ditambah Habsro 3 kali 1 kapsul dan Bimek 3 kali 1 kapsul. Ejakulasi dini. Ejakulasi dini menggunakan eh, Titan spray di pangkal, di tengah, di ujung, jangan masuk ke lubangnya. Kemudian di apa namanya, diratakan dan sebelum hubungan dipastikan dicuci dulu. Lihat oleh Bapak Ibu, itu ada tulisannya, aturan pakainya. Itu pastikan dicuci. Kenapa? Itu bagian luar, Bapak Ibu. Nah, dilarang masuk ke lubang Mr. P. Kalau ke lubang Mr. P, lubang buang air kecil nggak boleh untuk laki-laki, nah ke wanita pun nggak boleh. Maka itu harus dicuci dulu. Dicuci dulu sebelum hubungan suami istri. Dan dipakainya 1 jam sebelum hubungan suami istri. Sama-sama Pak Agus, terima kasih. Buku panduannya tadi ini buku panduannya. Solusi sembuh 40 penyakit populer dengan herbal unggulan PTBS ada di kantor PTBS, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada juga di Leader Bapak Ibu, boleh ditanya kalau ada. BAB tidak setiap hari, sehat tidak Pak? BAB nggak harus setiap hari, memang bagusnya setiap hari, tapi misalkan 2 hari sekali, karena kita makan misalkan makanan yang mengandung coklat, teh, minuman teh, pisang, makan pisang itu membuat feses jadi keras. Maka agak sulit BAB. Dan ditambah kurang gerak dan kurang minum air putih. Itu akan susah BAB. Maka hindari dulu hal tersebut. Kalau memang 3 hari gak BAB itu ada masalah. Bagusnya setiap hari BAB memang. Boleh, ada yang lanjut selanjutnya. Terima kasih yang baru gabung. Selamat bergabung. Dari Kuwait juga hadir, Masya Allah, luar biasa. Singapura, Malaysia, Kuwait hadir. Dan semuanya pada sehat ya. Untuk mengatasi keluhan memasuki usia menopause. Pada saat menopause itu, Ibu Wati ini boleh diulang lagi pertanyaannya karena saya nggak ngelihat ke atas. Nah, jadi supaya fokus. Boleh diulang lagi pertanyaannya. Barusan apa ya lupa saya pertanyaan. Untuk banyak keluar masuk ke usia, menopause. Itu pada saat menopause itu sering nggak nyaman di bagian alat reproduksi atau kewanitaan.
Nah, maka menggunakannya kristal V. Kristal V, cebokin yang kristal V minimal cebok. Atau mau dimasukin juga boleh dengan tata cara yang sudah ditentukan. Yang kedua, pastikan setiap hari konsumsi LVN apa namanya? Kalsi pagi sama malam dan kolagenia dan hamstro. Udah itu aja. Untuk kista kanker atau miom, Rilbi plus 3 kali 1 sendok makan, hamstro 3 kali sehari, dan kolagenia 2 kali sehari. Yang syarat kejepit, LVN kalsi 2 kali 1 kapsul saset pagi sama malam, ditambah Bimek 2 kali 1 kapsul, dan hamstro 2 kali 1 kapsul. Fungsi kristal V ya, mohon maaf saya nggak ngomongin kristal Q. Apa sebabnya? Karena yang saya beri eksperimen ke keluarga, ke istri, ke pasien, ke mitra itu kristal V. Maka apa yang saya bicarakan itu yang sudah diyakini oleh saya. Maka kristal V beda dengan kristal Q. Ya, kristal V itu fungsinya untuk menghilangkan keputihan. Yang kedua, membuat elastisitasnya makin bagus. Yang ketiga, mengencangkan bagian kewanitaan. Yang keempat, membantu untuk supaya kalau ada kista dia akan ikut keluar. Gitu. Dan menjadi ada antibiotiknya juga karena mengandung sirih di situ, mengandung sirih. Saya ada kista coklat, ya Bu Siti silakan mengkonsumsi ini aja 3 aja ya, Habsro, Bimek, kolagenia secara teratur 3 kali sehari. Kalau kolagenianya 2 kali sehari. Anak 7 tahun sesak dibarengi batuk, yang seseknya ada asma atau tidak. Kalau ada asma boleh dengan Evitgo 2 kali 1/2 saset karena 7 tahun. Kemudian dikasih juga dengan Habat 2 kali 1 kapsul. Minumnya air hangat untuk anak 7 tahun. Stroke separuh, Bimax 2 kali 1 kapsul. Kemudian LVN Slim dan LVN Kolagen setengah saset masukin ke air, kocok. Langsung diminum. Sama Bimax 2 kali 1 kapsul. Untuk kista, kista Newrilby atau Habsro, Bimek, Kolagenia. Kista miom kanker sama Habsro, Bimek, Kolagenia. Atau ditambah dengan New apa, Rilby Plus, Rilby Plus. Karena ini masih baru saya masih ini lupa. Untuk tiroid pakai Bimex 2 kali 1 kapsul, kemudian ditambah dengan kolagennya 2 kali 1 saset, dan satu lagi Habsro 2 kali 1 kapsul. Kalau tidak Habsro boleh dengan Mesprolina 2 kali 1 kapsul. Nah, kemudian yang sedang stroke tadi, sedang stroke, masalah jantung, sedang pemulihan, diabetes, sedang pemulihan, makannya dengan Naturaflex pagi. Kolagenia kasih slim itu baiknya kapan minumnya dan berapa kali? Tergantung penyakitnya Bapak. Kalau untuk yang sehat itu minumnya sekali aja malam. LVN kalsi itu malam atau pagi konsumsinya. Kalau kolagennya siang lebih bagus, lebih enak. Telinga berdenging, pendengaran normal. Itu biasanya karena terlalu sering konsumsi obat hipertensi bisa berdenging, atau langsung ke THT saya sarankan. Dan sambil dibantu dengan apa namanya LVN kalsi supaya omega 3, 6, dan 9-nya bekerja di situ memperbaikinya.
Habat untuk sakit apa aja? Nah, Bapak Ibu ada katalog ya. Katalog boleh dibaca katalognya ya. Yang supaya karena kita kan sebagai reseller harus pengen tahu, harus pengen tahu. Kalau ini kan sekedar ngobrol-ngobrol. Nah, supaya ini langsung sambil baca bukunya atau katalognya. Apa sih Habat itu? Jangan-jangan nanti ada yang nanya gitu. Maka akan sering berbaca. Nah, Habat itu untuk isinya apa? Habatus soda dan minyak zaitun. Maka konsumsinya ini untuk meningkatkan HB, meningkatkan trombosit, memperbaiki tekanan darah, kemudian untuk iya, untuk kista, untuk juga itu pencernaan, untuk tipes, banyak khasiatnya daripada habat soda yang ada di habat itu. Vertigo, vertigo ketidakseimbangan ya, maka harus ini penyebabnya banyak. Oksigen kurang lancar ke otak tengah itu vertigo. Bisa karena aliran darah nggak lancar, bisa karena bantal terlalu tinggi, bisa karena tensi terlalu tinggi, bisa tensi terlalu rendah. Itu bisa vertigo semuanya. Ya, maka konsumsinya sementara sebelum cek darah boleh dengan Amstro 2 kali 1 kapsul, kemudian kolagenia 2 kali 1 kapsul, dan Maesprolina. Tapi hindari dulu sementara santan yang mengandung air kelapa, minyak kelapa, itu hindari dulu. Haid tidak teratur. Nah, 18 tahun. Kalau suka ngopi, pakainya Ecomax sehari 1 saset. Asam lambung, Habsro 2 kali sehari dan Evitgo 2 kali sehari. Yang kena gula, diabetes, pakai apa? Bimex 2 kali sekali 1 kapsul, Evitgo dan Maesperlina. Jadi Bapak Ibu, Maesperlina harus ada di rumah, Habsro harus ada di rumah, ya. Natural Fresh harus ada di rumah, seperti itu. Yang baru gabung makin banyak, ini udah 189. Kreatinin menurunkannya pakai apa? Untuk spesifik belum ada, tapi untuk menetralisir itu boleh dengan Habsro. Habsro untuk menetralisir. Nah, 2 kali 1 kapsul. 2 kali 1 kapsul. Kemudian ditambah dengan kolagenia 2 kali 1 saset. Imuno, bukan imuno, tapi body immune ya. Body immune itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Minumnya 3 kali sehari, 2 atau 3 tetes, masukin ke air langsung. Kalau diteteskan, efeknya apa? Kalau yang nggak sanggup, nggak kuat di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, itu akan pahitnya 3, 4 hari, 5 hari. Saya menemukan pasien seperti itu. Dan ada yang sampai muntah-muntah mual-mual karena nggak siap si lidahnya. Maka bagusnya saya sarankan dengan air. Kalau gatal menahun, kurap, nah tidak, belum ada yang spesifik. Mudah-mudahan ke depan ada salep untuk kurap, untuk jamur. Tapi sementara hindari ikan laut, telur, kacang tanah, petai jengkol, itu hindari dulu. Protein tinggi tersebut membuat lebih gatal lagi. Penyebabnya si jamur. Tapi kalau makan 5 macam ini makin gatal. Kalau kena keringat makin gatal dan menular. Oleh sebab itu sementara saya sarankan untuk ke dokter, nanti dapat obat 2 macam atau 3 macam, beli dulu boleh salepnya Mikonazol ke apotek dan dibantu dengan herbal yang ada di PTBS dengan Habsro dan kolagenia 2 kali sehari masing-masing. Batuk lama enggak sakit dada. Itu kalau batuk yang lama itu bagus banget tuh pakai Ridwan Booster. Ridwan Booster itu 2 kali 1 sendok makan, minumnya air hangat dan ditambah dengan Evitgo 100, 2 kali 1 saset,
dan ditambah dengan maestrolina 2 kali 1 kapsul. Manado hadir. Head sakit ketika mau BAB kondisi apa? Ketika head sakit ketika mau BAB, berarti pada saat ngeden itu si yang tadi iritasi akibat dari menstruasi itu tertekan. Nah, karena itu nggak apa-apa, anggap wajar aja, tetapi konsumsi kolagenia dan Absro 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kalau suka ngopi, Ecomax. Ecomax ya, bukan Econax. Saya ulangi untuk Pak Sutri yang mau hamil, istrinya konsumsi Habsro 2 kali sehari, kolagenia 1 kali sehari. Suami Bimex 2 kali sehari atau X-Men dan Ecomax 1 kali sehari kalau suka ngopi. Dan hubungan suami istrinya sebulan 5 hari saja. Kapan itu? Hari ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16 dihitung dari hari pertama menstruasi. Bulan selanjutnya ngitung lagi. Nah, untuk yang merasa darah kotor, asam urat, kolesterol, itu saya sarankan bekam setiap 2 minggu sekali oleh ahlinya. Saya bekam 2 minggu sekali. Paling lama itu 3 minggu baru bekam. Itu untuk menghilangkan toksin-toksin dalam tubuh. Nah, kemudian konsumsinya Habsro, kolagenia, dan Bimex. Habsro, kolagenia, dan Bimex. 2 kali, 1 kali. 1 kapsul. Kalau untuk jantung, udah 13 ring. Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Sekalian saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, ini berulang kali saya sampaikan. Ketika keluarga Bapak Ibu konsultasi ke seorang dokter, terus diponis harus dipasang ring, jangan percaya dulu. Bapak Ibu cari 2 dokter lagi yang spesialis juga. Mudah-mudahan mendapatkan yang jujur dan punya pri kemanusiaan dokternya. Ya, 3 dokter. Nah, supaya tahu apakah masih bisa tanpa ring dulu, gitu kan. Karena ada dokter-dokter sekarang banyak udah herbalis, profesor herbalis, internis herbalis. Kalau nggak pakai herbal, memang rangring terus. Ada yang sampai 13. Saya selama jadi tenaga kesehatan, itu paling banyak menggunakan ring pasien itu 5, Pak. Tapi ini 13 ring ya. Masya Allah. Nah, tapi kalau udah terjadi, harus ridho, harus diterima, senyum. Dan konsumsi tetap Bimex, kolagenia, Abstro. Makannya harus dijaga, betul. Hindari yang mengandung air kelapa, santan, minyak goreng kelapa, kemudian putih telur yang membuat trigliserida meningkat. Kalau suka ngerokok, stop banget rokoknya, nikotinnya. Banyakin air putih, jalan kaki, 13 ring, Mas. Nah, kalau diponis belum terjadi dipasang ring, maka saya sarankan selalu, saya bilang, jangan pakai ring. Gitu. Kalau belum pakai nih ya, kalau udah pakai, itu yang terbaik dari Allah. Harus diterima. Itu Allah sudah menyelamatkan Bapak Ibu. Sama di ring, di operasi, itu kalau belum terjadi, jangan dulu. Cari second opinion. Masih bisa diobati tanpa operasi, tanpa ring. Tapi kalau sudah terjadi, terima dengan penuh rasa syukur ke Allah. Itu takdir terbaik. Allah menyelamatkan kita melalui dokter itu. Tapi kalau belum terjadi, stop dulu. Terima kasih dokter. Saya terima ponisan dokter. Nah, bisakah diobatin dulu? Oh, maaf nggak bisa. Harus dioperasi. Mohon maaf, mau koordinasi dulu dengan keluarga gitu bilang.
Anda pulang, terus cari 2 dokter lagi. Ya, dokter yang betul-betul terkenal ininya, kebijaksanaannya. Yang bukan orientasi kepada uang aja, tapi orientasi kepada ini sebenarnya masih bisa diobati nih. Nggak harus di-ring dulu. Nah, ada dokter yang gitu tuh. Jadi herbal apalagi apa? Habsro, Collagenea, LVN Slim. Ada oknum ya, bukan seluruhnya. Sedikit sebetulnya yang kayak gitu tuh. Yang hanya orientasi money oriented. Nah itu kan kalau keluar, bayangkan keluarga kita. Tiba-tiba, Pak harus di-ring. Cemas nggak kita? Stres Pak. Kita sebagai anak akan stres. Sebagai suami akan stres. Yang diponis lebih stres lagi. Secara psikis. Maka tenang dulu ketika diponis harus operasi, harus pasang ring, santai dulu, santai. Kemudian zikir, sholawat. Kemudian herbalnya, Habsro, Bimes, Collagenea, dan datangi 2 dokter lain. Ya, insya Allah. Kalau 2 dokter atau 1 dokter suruh operasi, yang 2 masih bisa Pak, diobatin dulu nih ada herbalnya. Masih bisa Pak diobatin dulu nih. Nah, itu ikutin yang 2 itu. Insya Allah. Sakit lambung, vertigo, saraf kaki melemah. Nah, pakainya Bimex 2 kali sehari, LVN Skalsi 1 kali sehari, dan ini kolagennya 2 kali sehari, Mesperina 2 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan itu minimal ada 3 yang sering konsumsi. Saya pun sama, Habsro selalu setiap hari, Bimex harus setiap hari. Yang ketiga kolagenia atau Mesperina itu. Oh iya, harusnya pakai mic, tadi pakai mic malah kurang bagus ternyata. Mohon maaf ininya kurang jelas mungkin. Suami lemah nafsu, cepat loyo, cepat keluar, gak bisa. Ah, apa tadi? Loyo ya. Ah, menggunakannya Ecomax kalau suka ngopi. Kalau nggak suka ngopi pakai X-Men 2 kali sehari 1 kapsul. Ah, kemudian menggunakan Titan Spray. Titan Spray itu jangan kebanyakan Bapak Ibu. Ternyata kalau kebanyakan itu lamanya luar biasa. Bisa semalaman Ibu. Jadi sedikit aja. Oles-oles, cuci. Nah, sekali lagi saya bilang, cuci. Jangan nggak dicuci, dimasukin. Itu merusak. Dan olahraga Bapak Ibu. Olahraga juga. Orang yang nggak pernah olahraga itu pengaruh juga. Mau pakai Ecomax, Econex. Kalau nggak olahraga tetap aja. Dan psikis. 80% loyo terus walaupun Econex 1 ember juga. Vertigo tadi sudah ya. Boleh nanti boleh ya yang baru gabung supaya nggak ngulang-ngulang lagi banyak kan. Tadi saya udah banyak ulang. Nanti diulang lagi ya di YouTube-nya Best Corporation. Itu di YouTube-nya nanti boleh diulang lagi karena ini live di YouTube ya. Ya Allah. Oke, masih ada waktu ini 15 menit lagi. Nanti lagi Bapak Ibu kalau gabung khusus bagian saya, khusus ya. Ya umumnya untuk semua para guru kita yang konsultasi bagian konsultasi ini nih herbal, tepat waktu masuknya Bapak Ibu. Tepat waktu supaya nggak ngulang-ngulang ini nih ya. Jadi saya setiap Senin dan Selasa 13.30 langsung mulai. 13.30 sampai 15. Jangan ada yang telat. Kalau yang telat kita belajar seminar nggak boleh telat. Ini saya jam 15.30 mulai, jam 2 udah di Tebet sekarang. Nah, jam 2 udah di Tebet. Seminar, apalagi di Zoom tinggal ngeklik. Mau Bapak Ibu dimanapun tinggal ngeklik kecuali mati.
Halo, silakan Bu Angel bergabung lagi. Iya, Cap, boleh dijadikan co-host. Udah dong. Ini baru mulai ya? Ini Ustadz Asep, boleh dijadikan co-host, Cap, udah ada. Baik. Ya. Udah dengar suaranya? Baik, sudah ada Ustadz. Silahkan dilanjut. Mohon maaf nih banyak tantangan. Pak Kapten sepertinya udah mau ke Turki nih ya. Hati-hati Pak Kapten. Dan para Ya guru Ustadz, semuanya. mohon doanya. Mohon Masya doanya Allah. Ustadz. Saya nggak diajak Pak Kapten. Ustadz mah nggak mau ikut. Udah pernah ya? Baik. Hati-hati Pak Kapten ya untuk semuanya. Barakallah. Diamanilah. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada waktu 7 atau 8 menit lagi. Jadi tadi itu masih ada pertanyaan. Mohon maaf yang belum terjawab dari pertanyaannya. Ya, ya boleh. Ini diulang lagi untuk pertanyaan yang belum terbacakan. Ya, dan mohon maaf juga ini ada gangguan sinyal. Bapak Ibu, kesimpulannya pada siang hari ini, jadi jaga pola makan, pola pikiran, pola istirahat, dan pola aktivitas, exercise atau gerak, jalan kaki, goes, dan kurangi pakai AC Bapak Ibu. Kita ini kan mobil pakai AC, di rumah pakai AC, di kantor pakai AC. Nah itu nggak keluar ini, makanya usahakan jalan supaya ada keringat, jalan kaki. Juga terus mencoba untuk melakukannya 100 langkah, 1000 langkah, seperti itu. Karena kalau tidak keluar keringat berarti toksin tersimpan di dalam. Apalagi nggak pernah bekam, nggak pernah keluar keringat. Nah itu toksin mulut. Seperti itu. Nah, sebab itu yang pertama kali harus dikonsumsi selama kita sehat. Saya pun masih Hamsro minimal itu kolagenia Bimax. Itu minimal 3. Kalau ditambah MySpro lebih bagus lagi. Ya, kalau sedang haid, kalau sedang menstruasi yang dibolehkan apa Hamsro boleh, Habat boleh ya dikonsumsi sedang menstruasi. Kemudian apa namanya? Mesprolina boleh, Natural Flex boleh untuk yang sedang menstruasi. Bapak Ibu yang ada pertanyaan, cek sendi pada penderita diabetes apa harus dikonsumsi? Bimax 2 kali sehari, ya. Kemudian Myspelina 2 kali sehari dan Evitgo 2 kali sehari. Badan berkudis, dia berkudis. Yang spesifik belum ada. Ibu ke dokter dapat obat, ke apotek untuk dapat mikonazol. Saya bilang aja mikonazol beli untuk kurap kudis kutu air orang nama. Beli di situ di apotek. Kemudian herbalnya boleh dibantu dengan Habsro dan Palagenia. Sama Mesperlina ya, mohon maaf. Untuk mata Habsro 2 kali sehari. Kemudian kolagenia 2 kali sehari dan Mesperlina 2 kali sehari. Insya Allah mudah-mudahan gak lama lagi untuk mata khusus udah hadir. Baik, terima kasih. Pak Rahmat Hidayat. Ya, dijaga Bapak Ibu ketika kita masih sehat, itu biasanya kita suka merasa tidak bersyukur. Begitu kita sakit, baru kita merasa. Baru kita merasa betapa nikmatnya sehat. Kemudian sariawan aja, itu semuanya nggak enak. Tapi kalau kita sedang nggak sariawan, kayak anteng-anteng aja kita. Kadang-kadang merasa nggak punya lidah. Kalau pas sariawan, aduh ternyata saya punya lidah. Gitu. Kalau keropos tulang, LVN kalsi pagi sama malam, ditambah Habsro 2 kali sehari.
di buku ini ya, di buku ini karena tidak bisa terjauh semuanya di buku solusi sembuh. Ini ya, saya udah tulis di sini dan ada di kantor pusat, ada di Tebet, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Leader Bapak Ibu di kotanya masing-masing terdekat boleh ya. Ini bukunya 40 penyakit yang sering ditanyakan ke saya. Itu luar biasa. Ini bisa menjadi alat bantu Bapak Ibu untuk diri kita, untuk mitra yang sudah lama, mitra yang baru gabung, ini bukunya. Kasih hadiah nih bukunya kayak gitu ya. Supaya nggak banyak bertanya kepada Bapak Ibu gitu kan. Nah, dan juga ke saya juga kadang-kadang 50 cat, 150 cat itu kadang-kadang nggak terbaca, tertumpuk. Makanya saya bikin buku ini supaya sedikit uh, lebih agak membantu sebagai uh, apa namanya alat bantu Pak Ibu supaya nggak terlalu bingung sekali. Ada gambaran dengan obat medis dengan obat herbal jarakin 2 jam, jarakin 2 jam seperti itu. Dan di sini sejarah herbal jelaskan antara herbal satu dan herbal yang lain. Apakah ada efek samping herbal itu? Jangan dikatakan tidak ada efek samping, ada efek sampingnya. Bagaimana? Nah, jelaskan di buku ini juga. Baik Bapak Ibu, ini 2 menit terakhir. Cara dapat bukunya langsung ke Shopee. Nah, habis ini langsung cek di Shopee. Shopee Merchandise Base. Kemudian di Tokopedia Merchandise Base. Nah, itu sedang diskon kalau nggak salah. Harusnya 120 Merchandise Base 99.000 kalau nggak salah. Ya. Nah, 2 menit terakhir kita berdoa mudah-mudahan disehatkan selalu, dilindungi selalu oleh SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas hidup ini. Terima kasih ya Allah, berkah daripada PTBS ini menjadi keberkahan buat kami dan buat banyak orang. Ya Allah, sehatkan dan lindungi owner PTBS Pak Haji Pemimpinan Agung, para ponder-ponder semuanya, para mentor semua, dan para mitra-mitra leser PTBS seluruh dimanapun berada. Sukseskan dunia dan akhirat kami semuanya ya Allah. Dan berikan kami keistiqomahan dalam memberikan solusi kesehatan dengan wasilah herbal PTBS ini ke seluruh orang dimanapun berada melalui wasilah medsos ataupun langsung. Ya Rabbana ya Karim, berikan kepada kami kebaikan dengan berbisnis PTBS ini. Kami semakin dekat kepadamu, semakin banyak orang kenal kepada Engkau. Dan jadikan PTBS ini Kau lindungi dari kejahatan siapapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah berakhir. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang disampaikan ada yang kurang, yang banyak kurangannya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Senin berikutnya. Setiap Senin dan Selasa pas jam 13.30 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, harus masuk tepat waktunya 13.30. Jangan terlambat ke depannya supaya bisa mendengarkan dengan seksama. Karena ilmu ini luar biasa. Uh, kalau kuliah lama, kalau kuliah mahal. Ya, ini Bapak Ibu tinggal sambil nyetir dengerin, sambil masak dengerin. Klik jam 13.30 Senin dan Selasa. Itu kalau saya. Kemudian guru-guru yang lain itu dari pagi klik juga. Nanti habis ini ada lagi nih jam 16 ikutan lagi. Nanti malam juga ada tuh ikutan lagi. Insya Allah kita sama-sama mengupgrade diri supaya kita lebih bisa bermanfaat. Terima kasih. Barakallah. Saya kembalikan kepada Ibu Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya. Baik. Tadi penjelasan seputar dengan herbal-herbalnya dari Best Corporation. Terima kasih Ustadz atas waktunya yang telah diberikan kepada para mitra, juga para reseller semuanya. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kami hanya menampilkan sampai jam 3 saja karena Ustadz Aji Sopandi sedang berhalangan. Beliau sedang menuju perjalanan ke Turki. Jadi semoga kita doakan beliau sampai ke tujuan dengan selamat. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Semoga seminarnya di Jakarta lancar Ustadz. Amin, amin, Baik. amin. Terima kasih. Baik. Baik, Ustaz. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyaksikan Product Knowledge. Tetap saksikan setiap hari Product Knowledge rutinan dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Tentunya akan dibersamai oleh para mentor-mentor yang sangat luar biasa yang ahli dalam bidangnya. Terima kasih. Saya Angelia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.